Halo, ketemu lagi bareng Bravo Military Channel. Ini ada berita yang sedang panas-panasnya. Soal aksi para pengkhianat negeri atau ulah para terorisme. Yang tidak terpuji. Dan sebenarnya Mimin malas membahasnya. Mimin sakit hati, sedih, dan Mimin hanya bisa turut berduka cita yang paling mendalam. Untuk keluarga prajurit yang gugur dalam tugas ini. Begitu banyak artikel yang Mimin baca dan lihat tentang kasus atau masalah ini. Sementara menurut Laksana Muda TNI Purnawirawan Iskandar Sitompul dan Ibu Koni Bakri dalam salah satu stasiun TV. Kita lihat saja langsung videonya. Oke, kita akan membahas mengenai hal ini dengan dua narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Sudah ada Laksamana Muda TNI Purnawirawan Iskandar Sitompul. Beliau adalah Kapuspen TNI periode 2010 sampai dengan 2014. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Iskandar. Assalamualaikum. Sehat Pak? Sehat, semangat walaupun bulan puasa. Baik, selanjutnya juga sudah ada yang bergabung bersama kami, Ibu Koni Bakri, pengamat militer. Selamat pagi Ibu Koni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan selamat pagi Pak Iskandar, apa kabar? Pak, sehat Ibu. Oke. Pertama sekali sebelum saya menjawab itu semuanya, turut berduka kita yang dalam kepada keluarga besar TNI. Kejadian ini berulang kali terus. Semoga keluarga semuanya tabah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi masalah tadi itu ya memang ini kalau sumber itu adalah dari Mabes TNI. Betul. Ya. Kapuspen TNI itu dari Laksamana Julius ya, saya kenal baik sama beliau itu. Nah, tapi memang kenapa sampai sekarang kok ragu-ragu gitu loh ya. Yang paling penting begini Mbak poinnya Mbak. Kenapa kita lihat kejadian terus ya? Betul. Kejadian terus. Zaman saya juga dulu kejadian terus. Menurut saya itu ada masalah regulasi yang membuat ambigu TNI itu. Contohnya, ini sekarang dibilang KKB, KST. Ya itu kan hanya kelompok-kelompok. Kalau dia kelompok-kelompok itu dengan penegakan hukum, law enforcement ya, polisi. Tapi kalau sudah seperti ini, kalau kita lihat di gambar, di video semuanya, mereka itu kan sudah bukan kelompok-kelompok yang biasa-biasa, dia sudah bersenjata lengkap, senjata serbu semuanya. Tentunya di sini bisa diberlakukan harusnya TNI itu bergerak sesuai dengan Undang-Undang 34 pasal 7. Nah di situ mengatasi terorisme, separatis bersenjata dan sebagainya. Nah, ini yang tidak pernah dilakukan. Memang kita tahu di sini ada resolusi ya, resolusi PBB itu 2504. Nah, ini memang di sini yang agak ragu-ragu saya lihat. Ini perlu sepertinya eksekutif dengan legislatif di DPR diberikanlah mandat kepada TNI ini, walaupun undang-undangnya udah ada nih, tapi jarang diberlakukan. Karena di situ ada dikunci dengan harus keputusan politik. Nah, ini sekarang keputusan politik yang mana? Kan kita kasihan nih kalau kita punya prajurit TNI Polri dan juga masyarakat umum loh. Okay. Bahkan saya monitor, saya baca di artikel atau saya buat jurnal itu, tahun 2021 ini itu 32 TNI Polri dengan sipil meninggal. Nah itu kalau misalnya satu tahun itu kan bisa 300 orang. Okay. Apa kita mau begini terus? Okay. Ada yang bilang 6 meninggal, ada yang bilang 9 ditawan, ada yang bilang 20 kocar-kacir. Ini kan jadi marwah dari TNI ini kan jadi nggak bagus nih menurut saya ya. Jadi alangkah indahnya tolonglah itu Kodam yang di sana, intelijen yang di sana dengan Mabes TNI itu buatlah komunikasi yang baik. Oke, Bu Koni, saya langsung ke Bu Koni. Bu Koni kalau melihat bagaimana dengan peristiwa ini? Apapun yang terjadi, saya melihat ini ada kesengajaan. Saya sudah beberapa kali melihat kejadian Papua ini, dan ini yang terbesar ya. Satu meninggal, 6 orang 9 orang diduga tertangkap, 6 meninggal, 21 tidak jelas statusnya. Nah, coba kita lihat jam berapa berita ini muncul. Saya tuh heran ya, karena berita itu muncul tidak lama dari kejadian sebenarnya. Itu sudah beredar di WhatsApp group. Jadi saya ini lagi heran, apakah memang mau dikesankan? Ada dua hal yang terjadi. Apakah memang bocor atau memang mau dikesankan TNI itu tidak mampu? Nah, kalau TNI tidak mampu itu siapa yang ingin mengesankan TNI tidak mampu? Itu satu. Kedua, kalau memang sengaja, ini terjadi pembocoran rahasia negara, kalau menurut saya. Karena itu sangat jelas kok. Dari jam, dari berapa orang, dari kenapa kelemahan. Contoh yang disampaikan Pak Iskandar tadi. TNI itu adalah manusia yang disempurnakan gitu loh. Dan ini tuh sudah sangat memukul kita, karena begini ya. Kita tuh selalu dicekokin. Kopassus kita terhebat di dunia lah, salah satu terhebat di dunia. Satu Kopassus itu bisa bunuh 20 orang. Jadi saya hitungnya sederhana aja. 36 orang sekarang ini kejadiannya, ya kan? Kemudian kali 20 itu 720 orang. Sebesar itukah sekarang lawan kita di sana? Apakah betul tentara kita demikian buruk alutsistanya atau alat-alat komunikasinya sehingga karena cuaca aja kalah gitu? Nah, kalau tadi yang masuk oleh Pak Iskandar masuk kepada undang-undang dan resolusi PBB, saya tuh begini ya, saya tuh agak kecewa begini. Kementerian Pertahanan kita itu adalah punya anggaran terbesar sekarang. Oke? Kenapa sih kalau memang takut banget sama HAM ini, izin Pak Iskandar ya. Kalau saya bilang kalau memang takut banget sama HAM, udah tentara kita robot aja di Papua. Sekarang tuh udah zaman perang modern, asli. Izin Pak Iskandar ya. Kalau saya bilang kalau memang takut banget sama HAM, udah tentara kita robot aja di Papua. Sekarang tuh udah zaman perang modern, asli. Itu sedikit ulasan tentang berita yang benar-benar bikin darah Mimin naik. Nanti link videonya Mimin taruh di deskripsi agar Sobat BMC bisa menonton sampai selesai. Mimin pamit undur diri. Jangan lupa like and subscribe. See you next time and bye-bye.